Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Nafisa Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu mengenai penarikan sampel. Adapun sub pembahasannya terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah populasi dan sampel. Yang kedua jenis sampel. Yang ketiga sampel yang representatif. Yang keempat menentukan ukuran sampel. Yang kelima menghindari kesalahan sampel. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu populasi dan populasi atau universe adalah keseluruhan objek yang diteliti baik berupa orang, benda, kejadian, nilai, maupun hal-hal yang terjadi. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari atau diteliti, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki, atau dapat juga disimpulkan bahwa sampel adalah populasi dalam bentuk mini, atau miniature population. Dengan kata lain, jika seluruh anggota populasi diambil semua untuk dijadikan sumber data, maka cara ini disebut sensus. Namun, jika hanya sebagian dari populasi dijadikan sumber data, maka itu disebut sampel. Kemudian bagian pembahasan yang kedua yaitu jenis sampel. Adapun jenis atau teknik sampel terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada probability sampling, di mana probability sampling ini yang pertama yaitu adalah simple random sampling. Simple random sampling adalah pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara kala atau diambil secara random tanpa memperhatikan starta yang ada dalam populasi tersebut. Cara ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Kemudian yang kedua adalah proportionate stratified random sampling, yaitu teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogeni dan berstarta proporsional. Misalnya jumlah karyawan dalam organisasi mempunyai latar belakang pendidikan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Teknik ini untuk menentukan sampel apabila populasi berstarta tetapi kurang proporsional. Kemudian yang terakhir adalah cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Kemudian jenis yang kedua yaitu adalah non-probability sampling. Non-probability sampling juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Seperti anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, masing-masing diberi nomor urut yaitu nomor 1 sampai dengan 100. Selanjutnya pengambilan sampel dilakukan dengan memilih nomor, urut ganjil atau genap, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu, sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Teknik sampling ini dilakukan tidak didasarkan pada starta atau daerah, namun didasarkan pada jumlah yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu sampling aksidental. Ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dirasa orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. Kemudian ada purposive sampling, yaitu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti sendiri, yang didasarkan pada ciri atau sifat-sifat populasi
yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Kemudian ada sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian yang terakhir adalah snowball sampling, yaitu adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dalam penentuan sampel, pertama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum dirasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain. Kemudian, sub pembahasan yang ketiga adalah sampel yang representatif. Sampel yang representatif didefinisikan sebagai kuantitas kecil atau bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ini mewakili sifat dan proporsi yang sama seperti populasi yang lebih besar. Misalnya, sebuah merek yang akan meluncurkan produk baru di kota Amerika. Hampir tidak mungkin mengirimkan survei untuk mengumpulkan wawasan tentang fitur produk dari setiap orang di kota. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan sampel kecil dari orang-orang yang akan mewakili populasi kota dan survei dapat diterapkan kepada mereka untuk mengelola masukan mereka terhadap produk tersebut. Sampel ini disebut dengan sampel representatif. Adapun yang keempat, pembahasan yang keempat adalah menentukan sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi. Contoh menentukan ukuran populasi. Penelitian dilakukan pada karyawan suatu perusahaan di mana karyawan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 sebanyak 50 orang, sarjana muda sebanyak 300 orang, SMK sebanyak 500 orang, SMP sebanyak 100 orang, dan SD sebanyak 50 orang. Populasi berstarta. Jumlah populasi karyawan sama dengan 1.000 karyawan. Tingkat kesalahan yang dikehendaki yaitu 5% dan jumlah sampelnya 256 orang. Berikut adalah rumus dan cara menghitung jumlah sampel yang diperlukan. Adapun pembahasan yang kelima adalah menghindari kesalahan. Kesalahan pengambilan sampel adalah hasil yang tidak tepat, yaitu ketika analis gagal memasukkan sampel yang tidak memiliki seluruh populasi data. Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih sejumlah pengamatan dari suatu kumpulan populasi. Metode yang dipilih dapat menghasilkan kesalahan sampling dan non-sampling, yaitu seperti yang pertama adalah kesalahan spesifikasi populasi, di mana kesalahan ini terjadi ketika peneliti tidak memahami siapa yang harus disurvei. Contohnya, sebuah survei tentang konsumsi sereal sarapan di keluarga. Siapa yang harus disurvei? Mungkin seluruh keluarga, orang yang paling sering berbelanja, atau anak-anak. Peneliti mungkin membuat keputusan yaitu orang yang sering berbelanja, namun anak-anak mempengaruhi pilihan sereal. Kesalahan non-sampling semacam ini dapat dihindari dengan memahami pertanyaan peneliti secara menyeluruh sebelum mulai membuat kuesioner atau memilih responden. Yang kedua adalah kesalahan bingkai sampel. Kesalahan bingkai sampel terjadi ketika subpopulasi yang salah digunakan untuk memilih sampel sehingga gagal mewakili keseluruhan populasi secara signifikan. Yang ketiga adalah kesalahan pemilihan. Kesalahan pemilihan atau kesalahan seleksi terjadi ketika responden memilih sendiri keikutsertaannya dalam penelitian, hanya mereka yang berminat yang menjawab. Yang keempat adalah non-respon.
Non-respon terjadi ketika responden berbeda dengan yang tidak merespon, yaitu misalnya seperti peneliti melakukan riset pasar sebelum meluncurkan produk baru, dan mungkin mendapat tingkat partisipasi yang tidak proporsional dari pelanggan yang sudah ada. Hal ini menyebabkan kehilangan lebih banyak orang yang ingin membeli produk, seperti kesalahan seleksi. Hal ini menyebabkan sampel non-acak yang salah mewakili seluruh populasi. Kesalahan non-respon dapat terjadi karena calon responden tidak dihubungi atau menolak untuk merespon. Kemudian yang kelima adalah kesalahan pengambilan sampel. Kesalahan pengambilan sampel ini, seperti sudah dijelaskan, kesalahan ini terjadi karena variasi jumlah atau keterwakilan sampel yang merespon. Kesalahan pengambilan sampel dapat dikontrol dan dikurangi dengan, yaitu yang pertama, desain sampel yang cermat, yang kedua, sampel yang cukup besar, yang ketiga, beberapa kontak untuk memastikan respon yang representatif, dan pastikan untuk mewaspadai kesalahan pengambilan sampling dan non-sampling ini sehingga dapat menghindarinya dalam penelitian. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.